Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Puji Alifa Farhan akan membahas mengenai ujian akhir semester saya mengenai studi kasus proyek pengembangan Bandara Larnaca dan Papos di Cyprus. Untuk pendahuluannya mengenai Public Private Partnership atau PPP, kebutuhan pembiayaan yang besar seringkali menjadi kendala utama bagi pemerintah, terutama dalam konteks keterbatasan fiskal dan meningkatnya tekanan untuk menyediakan layanan publik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai negara telah mengadopsi pendekatan kemitraan pemerintah swasta atau PPP sebagai model alternatif pembiayaan proyek infrastruktur. Skema ini memungkinkan transfer risiko dan beban pembiayaan kepada sektor swasta sambil tetap mempertahankan kendali strategis oleh pemerintah. Dalam studi kasus ini, memberikan contoh penerapan PPP dengan pendekatan pembiayaan hybrid. Berikut deskripsi dari proyek Bandara Larnaca dan Papos di Cyprus. Lokasi proyeknya di Larnaca dan Papos. Operatornya adalah Hermes Airport. Untuk skema konsesinya adalah BOT atau Build Operate Transfer dengan durasi konsesi 28 tahun, yaitu 3 tahun konstruksi dan 25 tahun operasi. Dengan tahun financial close-nya di tahun 2006 dan tahun operasinya di Papos sendiri di tahun 2008 dan di Larnaca di tahun 2009. Dengan nilai investasi sebesar 826 juta US dollar dengan struktur pembiayaan 90% pinjaman dan 10% ekuitas. Volume awal penumpang bandara sendiri diperkirakan 6,8 juta penumpang per tahun dengan pertumbuhan traffic 2-3% per tahun. Kemudian sumber pendapatannya yaitu dari biaya penumpang, landing fees, dan pendapatan komersial. Skema tambahan pemerintah yaitu memberikan availability payment dengan target kelayakan finansial ROE lebih besar atau sama dengan 14% dan ADSCR lebih besar atau sama dengan 1,2. Untuk tantangan proyek pengembangan bandara ini, eh, proyek menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kompleksitas skema public-private partnership di sektor transportasi udara. Yang pertama yaitu ketidakpastian passenger fees, ketergantungan tinggi terhadap pendapatan berbasis volume penumpang. Rata-rata pendapatan global per penumpang adalah sekitar 18 US dollar, sementara biaya operasional mencapai 13,7 US dollar per penumpang. Selanjutnya adalah resiko pembiayaan awal. Proyek pengembangan proyek bandara ini menggunakan struktur pembiayaan yang dominan berbasis utang, yaitu 90% pinjaman dan 10% ekuitas, yang secara langsung meningkatkan risiko proyek terhadap beban pembayaran utang. Dan yang ketiga adalah COVID-19. Lalu lintas di Bandara Larnaca dan Papos anjlok masing-masing sebesar 80% dan 55% pada tahun 2020, menyebabkan terganggunya proyeksi pendapatan yang sebelumnya optimis. Kemudian selanjutnya adalah opsi pembiayaan dari proyek pengembangan bandara ini. Yang pertama yaitu menggunakan skema murni pengguna atau user pay. Skema ini mengandalkan seluruh pendapatan dari pengguna bandara, termasuk biaya penumpang, biaya pendaratan, serta pendapatan non-aeronautikal seperti retail, restoran, dan parkir. Yang kedua yaitu availability payment oleh pemerintah. Skema ini melibatkan pembayaran berkala oleh pemerintah kepada operator swasta berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan layanan, bukan tergantung pada volume penumpang. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko traffic bagi investor, terutama pada fase awal operasi atau saat terjadi guncangan eksternal seperti pandemi. Kemudian yang ketiga adalah hybrid PPP model. Model hybrid ini mengkombinasikan dua sumber pendapatan, yaitu pendapatan dari pengguna bandara dan availability payment dari pemerintah. Skema ini dipilih sebagai solusi optimal karena memungkinkan distribusi risiko yang lebih seimbang antara sektor publik dan swasta. Kemudian untuk keputusan pembiayaan proyek pengembangan bandara ini, setelah melalui evaluasi berbagai opsi pembiayaan dan simulasi model keuangan, proyek pengembangan bandara Larnaca dan Papos menetapkan skema kemitraan hybrid atau hybrid PPP sebagai solusi pembiayaan akhir. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kelayakan finansial jangka panjang, mitigasi risiko traffic, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan fiskal negara. Skema hybrid memungkinkan operator swasta memperoleh sebagian pendapatan dari pengguna, sementara pemerintah memberikan availability
payment sebagai kompensasi atas resiko pendapatan yang tidak mencukupi, terutama pada fase awal operasi atau dalam situasi krisis seperti pandemi. Berikut adalah keputusan-keputusannya. Yang pertama, skema pembiayaan menggunakan hybrid PPP. Struktur modalnya tetap menggunakan 90% pinjaman dan 10% ekuitas dengan sumber pendapatan yaitu biaya pengguna bandara dan availability payment pemerintah. Nilai availability payment sendiri yaitu 18 juta US dollar per tahun dengan return of equity 24,14% dan ADSCR 1,21. Mitra swastanya Hermes Airport dan peran pemerintah sendiri yaitu membuat kebijakan, pemberi izin, dan penyedia AP. Dan selanjutnya adalah evaluasi dari eh, pembiayaan proyek pengembangan bandara. Eh, Pengembangan bandara ini menunjukkan bahwa penerapan skema hybrid PPP secara umum memberikan hasil yang positif, meskipun tidak lepas dari tantangan implementatif dan risiko jangka panjang. Keberhasilan proyek ini tercermin dari penyelesaian pembangunan sesuai jadwal anggaran, peningkatan kualitas pelayanan bandara, serta kemampuan menarik lalu lintas penumpang yang konsisten sebelum pandemi COVID. Kemudian evaluasi dari sisi finansial sendiri, yaitu struktur pendanaan yang dikombinasikan dengan availability payment, memungkinkan proyek mencapai indikator kelayakan seperti ROE dan ADCR yang melebihi batas minimum. Kemudian dari sisi kelembagaan sendiri, proyek ini menunjukkan bahwa keberhasilan PPP tidak hanya bergantung pada skema pembiayaan, tetapi juga pada kualitas kontrak, transparansi proses pengadaan, dan koordinasi antar pihak-pihak terkait. Mungkin sekian pembahasan mengenai pembiayaan proyek pengembangan Bandara Larnaca dan Papos di Cyprus. Terima kasih atas perhatiannya.